Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Kita masih dalam pembahasan bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa dari tauhid tersebut. Berarti dari judul ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya seorang yang bertauhid itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Walaupun orang yang bertauhid itu terkadang jatuh dalam dosa-dosa selain syirik, dosa besar atau dosa kecil. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita tentang keamanan dan petunjuk. Ya. Ada keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna, ada yang dia hanya memiliki dasar daripada keamanan atau petunjuk itu, tergantung dari amalannya. Telah kita baca ayat yang terakhir bercerita tentang orang-orang yang mereka diwariskan pada mereka kitab dan orang-orang pilihan dari kalangan muslim atau mukmin yang mereka ada yang dzalimu li nafsi, yang berbuat zalim terhadap dirinya tapi tidak keluar dari Islam. Di antara mereka ada yang muktasid, pertengahan, kebaikan dan kejelekannya itu sama, berimbang. Di antara mereka sabiqum bil khairat, ada yang mereka bersegera dalam kebaikan, yaitu kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekannya. Bahkan mereka itu orang-orang yang jarang melakukan kejelekan atau dosa-dosa. Nah, tiga golongan itu masuk dalam pembahasan tetap mendapatkan petunjuk, tetap mendapatkan keamanan. Tetapi golongan yang pertama, petunjuk dan keamanan itu tidak sempurna. Ya. Baik, kita akan bahas pembahasan ini pada kalimat selanjutnya dari penjelasan kitab Fathul Majid. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hada la yanfi ay yu'akhidha ahaduhum bidulmihi li nafsihi bidhanbin idza lam yatub. Ayat di atas tidak menafikan, tidak meniadakan untuk seorang pun dari mereka, orang-orang yang muslim, orang-orang yang menjadi pilihan Allah, untuk disiksa dengan kezalimannya terhadap dirinya dengan satu dosa apabila mereka tidak bertobat. Maksudnya begini, ayat di atas tidak menafikan bahwa orang tersebut tidak akan disiksa karena perbuatan zalim mereka pada dirinya, golongan yang pertama tadi. Kalau mereka tidak bertobat di kehidupan dunia, bisa saja mereka disiksa di akhirat karena sebab dosa tadi. Tapi mereka masih mendapatkan petunjuk karena mereka masih memiliki dasar apa? Keimanan, tauhid. Mereka terancam dengan siksa di akhirat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Al-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8. Maka barang siapa yang beramal
semisal satu darah biji yang kecil kebaikan, amalan yang sekecil itu kebaikannya, maka dia akan melihatnya, akan mengetahuinya di akhirat, melihat hasil perbuatan kebaikan tadi walaupun kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia beramal amalan walaupun sekecil apapun dari kejelekan, dia pun akan melihat hasil dari akibat dari kejelekan tadi, diperlihatkan padanya. Karena memang Allah itu akan memperlihatkan seluruh amalan kita, baik yang jelek maupun yang baik. Nah, disitulah setelah Allah memperlihatkan, ada yang dengannya Allah mengampuni, ada dengannya Allah apa? Menyiksanya dulu dengan dimasukkan dalam api neraka. Itu kehendak Allah, dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang apa? Memiliki tauhid. Kalau orang kafir tidak ada, langsung mereka apa? Mendapatkan azab berupa api neraka. Itu tentang perjalanan menuju surga ya. Ya. Mereka tidak akan menuju ke Sirat lagi, tidak akan. Yang menuju di Sirat, yang melewati Sirat itu orang-orang mukmin. Hanya bertingkat-tingkat keimanan mereka. Orang yang langsung ceburkan ke dalam api neraka itu orang kafir. Mereka tidak akan melewati Sirat. Yang sudah melewati Sirat itulah orang-orang mukmin. Karena mereka setelah minum telaga haud, setiap nabi memiliki haud. Setiap nabi memiliki haud dan umatnya akan meminum haud dari haudnya nabi-nabi tersebut. Dan haud yang terbesar adalah haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah minum haud itulah semua orang yang beriman tadi akan dicoba di Siratul Mustaqim. Ada yang berjalan dengan merangka-rangka, ada yang bergantungan, ada yang seperti kuda sembrani, ada yang seperti angin kencang melewati jembatan Sirat, tergantung daripada amalannya. Tapi mereka adalah orang-orang mukmin, semua umat yang beriman. Orang kafir tidak akan melewati jalan itu, sudah mereka sudah selesai pada mizan. Setelah mizan mereka langsung tidak ada yang memberati amalan mereka. Di mizan itu mereka tidak akan mendapatkan seberat apapun daripada amalan kebaikan, yang tidak ada, karena amalan kebaikan mereka terhapus semuanya, tidak ada kebaikan. Kalau orang mukmin masih punya apa? Kebaikan, minimal iman tadi. Ini kebaikan, ada yang memberatinya di mizan. Ya. Ini sebagai pembukaan dulu biar kita bisa memahami maksud dari pembahasan ini. Baik. Qala rahimahullah, wa qad sa'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, berkata wahai Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, di mana di antara kita yang tidak pernah beramal kejelekan? Artinya kita ini orang-orang yang manusia biasa, pernah melakukan apa? Kejelekan. Baik. Nabi berkata, faqala, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibuka al-awai, atau ya lil awai boleh, atau al-awai. Baik. Wahai Abu Bakar, apakah tidak pernah engkau bersusah payah? Apakah engkau tidak pernah bersedih? Apakah tidak pernah menimpamu dari sesuatu keresahan? Fadzalika ma tujzauna bihi, yang demikian itu engkau akan dibalas dengannya. Apa ini maksudnya? Bahwa keresahan yang pernah dirasakan seorang mukmin, jerih payah, susah payah, kesedihan yang pernah dirasakan seorang mukmin, justru itulah yang menghapuskan dosa-dosanya. Itu.
Dalam hadis yang lain disebutkan, ma yusibu al-muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin hatta syaukah yusakuha illa kafarallahu biha khatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa dengan sakit, dengan kesusahan, dengan kegundahan, dengan kesedihan, terus sampai duri yang menusuk pada seorang muslim pun, kecuali Allah akan apa? Mengampuni dosa-dosanya. Itu kebaikan seorang muslim, Mas. Tidak butuh kesabaran. Dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan dalam kitab Al-Mufrad dan kitab yang lain, di situ tidak butuh kesabaran. Seorang muslim apabila tertimpa sakit langsung diampuni dosanya. Kalau dia sabar, dia mendapatkan pahala. Itu. Jadi tidak ada syarat orang mendapat sakit kemudian sabar baru dia tidak. Begitu tertimpa sakit, seorang muslim langsung diampuni dosanya. Kapan dia sabar? Kalau dia sabar, dia tambah pahala, mendapatkan pahala. Itu dalam banyak nas. Jadi dipahami. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, bukan dari pemahaman ustadz terhadap hadis, ya. Itu pemahaman para ulama dalam pensyarah dari kitab-kitab yang ada. Jadi pahami, seorang muslim itu memang ajaban lil amri mu'min. Nabi itu sangat takjub, heran dengan urusan seorang mukmin. Karena bagi mereka semuanya baik. Gitu? Seorang muslim itu baginya baik. Tertimpa padanya sakit, kesusahan, kesedihan, justru di situ apa? Diampuni dosanya. Seorang hidup di tengah-tengah orang yang membuat dia susah. Seorang muslim ini susah, sedih, rasa sakit, sedih, susah, justru di situ apa? Diampuni dosanya. Ditakut-takuti, dia rasa susah, sedih. Nah, ini diampuni dosanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sabar, dapat pahala. Iya. Baik. Kemudian fabayyan annal mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannata qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masaib. Maka jelas sesungguhnya seorang mukmin yang apabila dia meninggal, dia pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Sungguh dia terkadang dibalas dengan kejelekan-kejelekan dunia dengan musibah-musibah yang menimpanya. Maksudnya, kejelekan-kejelekan dia di dunia bisa terhapus dengan sebab musibah-musibah yang menimpanya. Musibah itu diantara disebutkan dalam hadis apa? Kesedihan, kesusahan, jerih payah, ketakutan. Itu namanya masaib. Justru itulah yang akan apa? Akan terhapus daripada dosa-dosanya. Masya Allah, ya. Jadi orang yang tertimpa sakit itu sesungguhnya langsung diampuni apa? Dosa-dosanya. Dia sebagai seorang muslim. Jadi jangan takut dari sakit juga. Tapi juga bukan kemudian kita menceburkan diri kita kepada suatu kebinasaan. Tidak boleh. Ya. Ya. Tidak boleh. Kita harus tetap punya usaha ikhtiar. Tapi kalau kita tertimpa dengan izin Allah suatu musibah, disitulah justru diampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya sekarang kan kita semua kan inginnya sehat, ya, Om G. Betul nggak, Pak? Ingin sehat, nanti beli madu juga pilih-pilih madu yang kualitasnya Masya Allah, beli herbal atau beli obat. Tapi maksudnya apa? Sembuh, sehat. Ya, itu namanya ikhtiar. Kita tidak membinasakan diri kita, memang betul. Tapi kalau namanya kita tertimpa oleh sakit dan itu merupakan takdir Allah, ya itulah musibah yang menimpa kita, itulah yang mengampuni dosa kita. Ayo. Qala faman salima min ajnasi dhulmi ats-tsalatsati asy-syirk. Baik. Maka barang siapa yang selamat
dari jenis-jenis kezaliman yang 3. Kezaliman berarti ada 3 jenis. Yang pertama disebutkan asyirik. Asyirik asghar maupun syirik akbar disebut kezaliman. Yang pertama. Berarti ini apa? Orang berbuat zalim kepada siapa? Kepada Allah. Zalim kepada Sang Khaliq. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, wadulmu al-ibadati. Atau al-ibad, yaitu kedzaliman hamba itu sendiri terhadap makhluk yang lain, kepada manusia yang lain. Jenis yang ketiga, wadulmuhu li nafsihi, kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Tidak mau makan, padahal tubuhnya butuh makan. Tidak mau minum, padahal tubuhnya butuh minum. Itu termasuk apa? Mendolimi dirinya sendiri. Berarti 3 jenis kedzaliman. Kedzaliman kepada Allah, kedzaliman kepada sama makhluk, kedzaliman kepada dirinya sendiri. Ya. Kalau selamat dari 3 jenis kedzaliman ini, bima duna syirik, selain apa yang bukan syirik, kana lahul amnu tam wal ihtida atam, maka orang tersebut akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Ya Mas ya, keamanan di dunia, keamanan di akhirat, petunjuk di dunia, petunjuk di akhirat, itu sempurna kalau dia tidak melakukan apa? Kesyirikan. Wa man lam yaslam atau salima yaslamu. Wa man lam yaslam min dulmihi li nafsihi. Kalau orang tidak selamat dari mendolimi dirinya sendiri, dia tidak selamat dari ini. Kana lahul amnu wal ihtida mutlaqan, maka dia mendapatkan keamanan dan petunjuk secara mutlak saja. Artinya dia mendapatkan dasar keamanan dan dasar apa? Petunjuk, tapi tidak sempurna. Tapi dia masih melakukan apa? Kedzaliman terhadap dirinya sendiri. Dia masuk dalam petunjuk, masuk dalam keamanan, tapi tidak apa? Sempurna. Ya. Kapan kita mendapatkan petunjuk dan keamanan sempurna? Kalau kita selamat dari 3 jenis kedzaliman tadi. Oke? Pahami? Tapi kalau kita masih mendolimi diri kita sendiri, maka kita tetap mendapatkan petunjuk dan keamanan, tapi tidak sempurna. Ini dipahami. Makanya 3 jenis orang yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu wa minhum dhalimun li nafsi, wa minhum muktasib, wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ini 3 jenis, semua mendapatkan petunjuk, tetapi masing-masing ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, baik. Bimakna, dengan pengertian annahu la budda ayyadkhulal jannata, bahwa orang yang mendolimi dirinya sendiri itu walaupun tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, petunjuk yang sempurna, tetap dia masuk dalam surga. Kabar gembira itu. Ya. Kama wu'ida bidzalik fil ayah al-ukhra, sebagaimana dijanjikan perkara tersebut tentang surga pada ayat yang lain. Waqad hadahu Allahu ila sirat al-mustaqim, dan sungguh Allah telah memberikan petunjuk kepada orang tersebut kepada jalan yang lurus. Selama dia masih bertauhid, walaupun dia mendolimi dirinya sendiri seandainya, tetap dia masih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Mas? Karena orang yang menempuh jalan as-sirat al-mustaqim itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang lancar, ada yang tersendat-sendat, tapi masih mendapatkan apa? Petunjuk. Kalau bukan petunjuk Allah, pasti dia akan menyimpan dari jalan yang lurus. Kalau bukan petunjuk Allah, pasti dia masuk dalam neraka. Dia tidak akan masuk dalam apa? Surga. Karena orang masuk dalam surga itu juga dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kabar gembira bagi orang yang bertauhid, keutamaan tauhid. Alladzi takunu aqibatuhu fihi ila jannah,
yang akibat bagi orang tersebut adalah ke surga. Ya, akibatnya kesudahannya itu ke surga. Fa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqasa min imanihi bidulmi li nafsihi. Dia akan memperoleh ya dari kurangnya keamanan dan kurangnya petunjuk itu sesuai dengan apa yang berkurang dari keimanannya dengan dia melakukan kedzaliman terhadap dirinya. Orang yang melakukan kedzaliman kepada dirinya termasuk dosa apa bukan? Dosa. Berarti imannya berkurang atau bertambah? Berkurang, karena maksiat itu mengurangi apa? Keimanan. Kapan berkurangnya iman? Karena orang itu melakukan apa? Dosa. Orang melakukan dosa kalau imannya bertambah. Lagi lucu jenenge. Ngaku-ngaku imannya bertambah tapi melakukan dosa terus. Ya, itu namanya orang ngaku tok, tapi hakikatnya imannya apa? Berkurang. Ya, dipahami ya bahasa-bahasa ini. Baik. Walaisa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukanlah yang dimaksudkan ucapan Nabi SAW dengan ucapannya innama huwa syirk, hanya saja dia itu ada syirik. Anna man lam yusyrik asyirk al-akbar. Bukanlah yang dimaksudkan ucapan Nabi bahwa itu adalah syirik, bahwasanya orang itu tidak melakukan syirik, yaitu masuk syirik akbar. Bukan. Yakunu lahu al-amnu tam wal ihtidat tam, bahwa dia mendapatkan petunjuk yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Bukan. Dia kalau melakukan syirik yang akbar, berarti dia tidak mendapatkan petunjuk sama sekali. Itu maksudnya. Tidak sempurna pula, bahkan tidak mendapatkan petunjuk sama sekali atau keamanan sama sekali. Wa inna ahaditha atau fa inna ahadithahu al-katsirah, maka sungguhnya hadis-hadisnya banyak sekali yang berbicara tentang masalah ini, tentang kesyirikan yang besar itu menjadikan orang itu tidak mendapatkan petunjuk dan apa? Dan keamanan. Ma'a nususil Quran, bersama dengan nas-nas Al-Quran. Tubayyinu anna ahlal kabair mu'arraduna lil khauf. Ya, hadis-hadis yang banyak nas-nas Al-Quran menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar itu akan dihadapkan kepada ketakutan di yaumil qiyamah. Dosa-dosa besar mas ya, bukan dosa syirik. Dosa-dosa besar akan dihadapkan kepada ketakutan di yaumil qiyamah. Lam yahsul lahumul amnu tam wal ihtida'u tam. Mereka tidak akan memperoleh keamanan yang sempurna dan juga petunjuk yang sempurna. Berarti masih mendapatkan petunjuk atau keamanan? Masih, tapi tidak sempurna. Pelaku dosa besar. Masya Allah ya, masih ada kebahagiaan. Ya toh mas, masih ada kebahagiaan. Hanya sekarang tinggal diperbaiki, ditingkatkan. Nah, kita masih hidup kan? Sudah dapat berita belum? Sudah. Apa yang menjadi faedah mendapatkan kabar seperti ini? Perbaiki amalan kita sekarang ini. Itu faedahnya. Ya. Kemudian, alladzi yakununa bihi muhtadin ila siratil mustaqim, yang keadaan mereka itu akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Tidak mendapatkan petunjuk yang sempurna, tidak mendapatkan keamanan sempurna, tetapi mereka tetap mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Karena kalau tidak ditunjuk ke jalan siratal mustaqim, berarti mereka sudah masuk ke dalam api neraka. Karena perjalanan di akhirat itu setelah mahsyar dikumpulkan semuanya, maka akan diberikan catatan amal, ya, hisab. Setiap orang akan berkumpul, binatang akan berkumpul dengan binatang yang lain, binatang yang bertanduk, binatang yang tidak bertanduk, binatang yang tidak bertanduk akan menuntut binatang yang bertanduk, dihisab semuanya. Setelah itu binatang dijadikan tanah. Selesai. Setelah dihisab, Allah Maha Adil, semua menuntut sana sini, binatang dijadikan apa mas? Tanah. Dalam surat
Surat An-Naba itu, ayat terakhir itu. Orang kafir melihat binatang-binatang setelah dihisab dijadikan tanah. Mereka ingin seperti itu, tapi nggak bisa. Manusia nggak bisa. Dihisab, setelah itu akan dimasukkan dalam api neraka bagi yang kafir. Nah, setelah hisab itu orang akan menerima catatan dari tangan kanan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Setelah itu mizan, timbangan. Lagi orang kafir tidak ada berat sama sekali daripada amalan mereka, karena amalan mereka semuanya jelek. Tidak ada keimanan sama sekali walaupun sebesar biji zarah. Mizan tidak memberikan timbangan berat pada amal soleh mereka, nggak ada. Orang muslim masih punya, sehingga mereka masih melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, itu mana? Ke minum telaga Haud. Kalau orang sudah di telaga Haud, dia akan menuju kepada as-siratal mustaqim. Itulah ujian bagi orang-orang yang beriman semuanya, dari kaum-kaum yang terdahulu sampai kaum Rasulullah SAW. Yang beriman akan dicoba di siratal mustaqim dalam perjalanan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang sudah menuju siratal mustaqim, berarti semuanya orang beriman. Kalau sudah menuju ke siratal mustaqim, semuanya beriman, tapi imannya berbeda-beda. Baik. Kemudian siratal ladzina an'ama Allahu alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah telah bernikmat pada mereka, min ghairi adzabin yahsulu lahum, dari selain azab yang akan mereka peroleh, bal ma'ahum aslul ihtida ila hadas sirat, bahkan sebaliknya bersama mereka ada dasar petunjuk kepada jalan ini, itu jalan yang lurus. Wa ma'ahum aslu nikmatillahi ta'ala alaihim, dan bersama mereka pula ada asal, pondasi, dasar nikmat Allah kepada mereka. Wala budda lahum min dukhul jannah, dan mesti mereka akan masuk ke dalam surga. Hanya telat, Pak. Kadang telatnya lama. Gimana, Mas? Antum mau nonton sepak bola? Tim favoritmu yang sudah dibangga-banggakan, tapi telat nontonnya. Piye rasanya, Mas? Ini bagi orang yang merasakan kalau dia sudah punya favorit sepak bola yang akan dia tonton, tapi dia telat menontonnya, rasanya apa? Gelo ora? Gelo. Itu baru sepak bola. Atau masuk ke sebuah tempat yang indah sekali di dunia ini, Masya Allah, serba indah, pandangannya sejuk, hawanya sejuk, harumnya mewangi, tapi dia terlambat masuk untuk melihatnya. Terlambat ini, orang sudah banyak yang melihatnya, dia merasa gelap orang, gelap. Itu percontohan saja. Ya, orang masuk ke surga demikian, surga itu maha indah. Ya, semuanya nikmat di sana. Orang merasakan nikmat itu tidak bosan, tapi bertambahlah nikmatnya. Makanya kalau ada orang makan Mas? Martabak manis itu, katanya ini makan sekali langsung nggak mau makan lagi, itu namanya nggak enak, bosan. Berarti nggak enak kan? Ada yang cerita berapi-api, wah enak sekali itu martabak, sampai saya tuh makan tuh sampai sekali aja sudah nggak bisa makan lagi, ya berarti nggak enak. Oh, sekali makan nggak makan lagi, nah itu namanya nggak enak itu. Oh, nggak makan lagi kok. Jadi demikianlah gambarannya. Kalau kita terlambat masuk ke dalam sesuatu yang indah dan menyenangkan, kita terlambat pasti kita gelo. Nah, makanya kita berlomba-lomba untuk masuk lebih duluan. Nah, itu memperbaiki apa? Amalan soleh kita. Masya Allah. Maka banyak-banyak bertobat kepada Allah. Banyak bertobat, banyak istighfar, banyak kembali pada Allah. Karena kita itu manusia itu tidak luput dari apa? Kesalahan dan dosa. Tidak luput itu. Ya. Makanya kita itu melihat diri kita itu dengan orang lain jangan merasa lebih, itu paling bagus. Harusnya kita merasa kita tuh lebih kurang, sehingga kita lebih banyak introspeksi diri kita. Itu demikian para salaf. Demikian para salaf loh, Mas. Para salaf begitu, mereka mengajarkan seperti itu. Bukan dilihat dari sisi suka mentahdir orang lain saja. Iya betul,
mereka juga punya sisi dari sisi agama. Mereka mentahdir orang-orang yang salah dari jalan yang lurus. Tapi dalam rangka apa mentahdir itu? Dalam rangka menasihati, bukan dalam rangka sakit hati. Salah, itu nggak dapat pahala, justru dosa. Mentahdir orang dalam rangka balas dendam, sakit hati. Enggak, memberikan pentahdiran itu agar orang itu dinasihati kembali ke jalan yang lurus lillahi ta'ala, itu baru mendapatkan pahala dari amalan tahdir tadi mamanya, contoh. Tapi juga para salaf mencontohkan bagaimana mereka itu memelihara diri mereka dari kesombongan dan ujub semua itu dengan melihat mereka itu tidak lebih dari orang lain itu, sehingga mereka orang-orang yang selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qauluhu innama huwa syirik, hanya saja itu adalah kesyirikan. In arada al-akbar, jika yang diinginkan adalah maksudnya adalah syirik akbar. Karena syirik itu ada dua, Mas, ya. Syirik asghar, syirik apa? Akbar. Yang mengeluarkan dari Islam, terhapus semua amalannya sebelum dia bertobat, mati dalam keadaan syirik besar itu, maka terhapus semua amalannya. Tapi kalau syirik asghar, maka dia masih dalam Islam. Hanya menghapuskan dosa syirik asghar yang dilakukan amalan tersebut yang berupa syirik asghar. Kalau dia bertobat, maka Allah akan ampuni amalan dia itu, diterima oleh Allah yang tadinya berbuat syirik asghar, karena dia bertobat dari syirik asghar tadi. Kalau tidak sampai bertobat, dia masih muslim, syirik asghar, masih muslim. Baik. Kemudian dikatakan di sini, fa maksuduhu, maka maksudnya anna man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun mimma wa'ida bihi al-musyrikuna min adzabi dunya wal akhirati. Sesungguhnya orang yang tidaklah keadaan dia dari yang demikian itu, maka dia itu aminun, seorang yang aman dari apa yang dijanjikan dengannya kepada orang-orang musyrikin, orang musyrik, dari adab dunia dan akhirat. Jadi orang itu tidak melakukan dosa syirik akbar, maka dia, keadaan dia itu aman. Maksudnya amannya itu bisa aman yang sempurna, bisa aman yang tidak sempurna, tergantung nanti dengan kedoliman yang lainnya. Tapi dia sudah selamat dari syirik akbar. Sebagaimana syirik akbar itu perkaranya, akibatnya yang dijanjikan kepada musyrikun, mereka mendapatkan adab di dunia maupun adab di akhirat. Jadi jangan dipikir orang musyrik itu tidak mendapatkan adab di dunia. Dapat, Pak, adab di dunia dan juga di akhirat. Dapat mereka. Di antara adab di dunia itu hati mereka tidak tenang sebenarnya. Itu antara lain adab dunia. Hati mereka tidak tenang. Kemudian mereka dilalaikan dari mengingat Allah. Itu azab namanya. Karena rahmat Allah itu menjadikan kita bisa mengingat Allah. Azab itu justru kita dilupakan dari mengingat Allah. Hati mereka kosong dari keimanan. Kemudian kita lihat di sini, wa in kana muraduhu jinsus atau jinsus syirki. Kalau seandainya yang diinginkan itu adalah jenis syirik, fayuqal, maka dikatakan dulmul abdi nafsahu, kedoliman hamba terhadap dirinya. Kabukhlihi, seperti contoh dia orang yang kikir. Ini sebagian ulama memasukkan amal-amal ini ke dalam bentuk syirik, tapi syirik syirik asghar. Nih, kal bukhli, yaitu kikir, Mas. Bukhl, bakhil. Di atas bakhil namanya apa ya? Di atas bakhil itu bahasa Arabnya apa ya? Lupa saya.
yang dia itu sudah tidak mau sesuatu itu keluar dari dirinya, tapi ada orang lain yang mengeluarkan sesuatu, dia ingin sesuatu itu datang kepada dirinya lagi gitu. Apa namanya itu? Apa lu istilahnya itu? Lupa di hadis itu. Ya, namanya lupa. Tolong kasih tahu Mas. Ada lebih tinggi dari ini. Wa ma yuqasuh nafsi. Asyuh. Wa ma yuqasuh nafsihi. Saya ingat ayat itu. Barang siapa yang dijaga dari apa? Dari kegigiran yang sangat, fa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Kata Nabi SAW, fattakus suh fa inna suha, yaitu ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian, jauhilah kalian dari sifat suh, kikir yang sangat, karena kikir yang sangat itu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam hadis. Ya terkadang lupa sebentar ya, tapi bisa ingat juga. Alhamdulillah. Suh itu lebih dari kikir. Berarti lebih dari masalah bakhil ini. Sudah kikir tidak mau memberikan, ada orang berikan, justru ingin pemberian itu kepada dirinya, jangan ke orang lain. Itu namanya apa? Suh, pikir yang sangat. Serakah ya, serakah tenan. Nah, baik. Seperti orang yang kikir, kemudian bihubbil mal, dengan mencintai harta yang sangat. Bi ba'dil wajib, pada sebagian yang wajib, huwa syirkun asghar. Sebagian ulama pembahasan ini dimasukkan ke dalam syirik asghar. Orang yang bakhil, orang yang dia itu mencintai harta, kemudian dia itu bakhil pada sebagian kewajiban, tidak mau menjalani kewajiban sebagai kewajiban, itu masukkan dalam syirik asghar. Dari sisi ini, taib. Wa hubbihi ma yubghiduhu Allah Ta'ala, dan dia itu mencintai apa yang Allah murkai dari apa yang dicintai tadi. Hatta yuqaddimu hawahu ala mahabbatillahi syirkun asgharun. Asgharu, syirkun asgharu. Sampai akhirnya dia mengedepankan hawa nafsunya atas apa yang Allah cintai. Maka itu termasuk amal apa? Syirkun asghar, syirik kecil. Masuk syirik kecil. Baik. Kemudian wa nahu dzalik, dan semisal itu, fahada fatahu minal amni wal ihtida bihasabi. Maka orang yang melakukan dosa syirik asghar dalam bentuk amalan yang disebutkan di atas tadi, itu dia akan terhilang padanya keamanan dan petunjuk sesuai dengan dosa yang dikerjakan. Tapi tetap masih mendapatkan apa? Keamanan dan petunjuk, tapi berkurang sesuai dengan dosa-dosanya tadi. Mau milih yang mana Mas? Bagi orang yang berakal, apa terserah aja lah. Aku hidup sudah nggak mau berpikir lagi, sudah stres aku ini. Itu namanya orang nggak mau diajarin, itu namanya itu. Kalau sudah begitu, ditanyain, nggak apa-apalah, yang penting aku masih Islam. Nggak apa-apa, bagus. Tapi ketika mendengar berita seperti ini, harusnya dia apa? Semangat memperbaiki. Jangan kemudian stres, nggak mau berpikir. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah petunjuk dan semangat untuk memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Walihada kana as-salaf yudkhiluna adz-dzamba fi hada syirik bi hadal i'tibar. Intaha mulakhasan. Oleh sebab ini as-salaf, terdahulu, orang-orang terdahulu dari kalangan para ulama rahimahumullah, mereka memasukkan adz-dzam, dosa ini, di dalam syirik, yaitu syirik apa? Asghar, dengan ungkapan-ungkapan yang disebutkan seperti orang yang kikir, orang yang mencintai apa yang Allah benci, ya, kemudian membenci sebagian kewajiban. Nah, itu masuk ke dalam syirik apa? Asghar. Dengan iktibar ini selesai secara ringkas, dan ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, telah berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya,
Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak menodai, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman. Apa ini Mas kedoliman di sini? Syirik. Selesai. Jadi kita sudah mengerti. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah kita jelaskan semuanya, keamanan dunia akhirat, petunjuk dunia akhirat. Itu secara ringkas dari semua tafsir. Baik. Qala as-sahabah, berkata as-sahabah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum. Wa ayyuna ya Rasulullah, di mana di antara kita wahai Rasulullah lam yalbis imanahu bidulmin, yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedoliman. Karena mereka belum mengerti maksud kalimat apa? Dulm dalam kalimat yang Nabi SAW menyampaikan. Baik. Qala dzalika syirik, berkata Nabi, itulah kesyirikan, kedoliman itu. Alam tasma'u qaulal abdi saleh, apakah kalian belum mendengar atau tidak mendengar ucapan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman, bukan Uman, Luqman. Ya. Inna syirka ladzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan sungguh adalah kedzaliman yang besar. Falamma ashkala alaihim al-muradu bidzulmi, tatkala mereka iskal samar ya terhadap yang dimaksudkan adalah syirik dengan kedzaliman, fadhannu anna dzulma an-nafsi dakhilun fihi. Kemudian karena mereka tidak mengerti kalimat kedzaliman dalam ayat tersebut, maka mereka menyangka itu masuk padanya juga kedzaliman terhadap dirinya. Wa anna man dzalama nafsahu, sesungguhnya orang yang menzalimi dirinya ayyadzulmin, dengan bentuk kedzaliman apapun terhadap dirinya. Jadi contohnya tubuhnya butuh makan, dia tidak kasih makan, itu dzaliman. Butuh minum, dia tidak mau memberi minum. Mau pipis ditahan-tahan sampai akhirnya sakit, itu namanya kedzaliman terhadap dirinya. Iya, banyak itu bentuk kedzaliman itu. Tiba-tiba sehat, waras, badannya dipukul-pukul sampai apa? Memar, sakit. Setelah dipukul-pukul, ya, akrobat, tapi setelah itu harus masuk rumah sakit. Namanya kedzaliman terhadap dirinya. Kemudian, lam yakun aminan wala muhtadiyan. Ya. Sehingga mereka tidak mendapatkan keamanan dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini yang disangka oleh mereka. Ajabahum salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka Nabi pun menjawab apa yang mereka ragukan tadi, menjadi samar bagi mereka pengertian kedzaliman, bi anna dzulma arrafi lil amni wal hidayah alal itlaq huwa syirk. Bahwa kedzaliman yang mengangkat keamanan, menghilangkan keamanan dan menghilangkan petunjuk secara mutlak adalah perbuatan apa? Syirik. Yaitu syirik apa Mas? Syirik akbar. Syirik akbar. Kalau syirik asghar, seorang masih muslim, masih mendapatkan petunjuk walaupun kurang petunjuknya atau keamanannya kurang. Masyaallah. Wa hada wallah huwal jawab alladhi yasfi al-alil wa yarwi al-ghalil. Dan ini demi Allah, itu adalah jawaban yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dan bisa mengenyangkan orang yang lapar. Jawaban ini. Ya. Fa inna dzulma al-mutlaq tam, karena sungguhnya kedzaliman itu mutlak dan sempurna. Huwa syirik, yaitu syirik. Kedzaliman yang mutlak dan sempurna kedzaliman itu apa Mas? Syirik. Ya.
alladhi huwa watul ibadati fi ghairi maudi'iha, yaitu meletakkan peribadahan itu pada bukan tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlak, sedangkan keamanan dan petunjuk yang mutlak. Tadi kedoliman ya, sekarang keamanan dan petunjuk yang mutlak. Huwal amnu fid dunya wal akhirah, itu orang itu mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Wal huda ila siratal mustaqim, dan petunjuk yang mutlak itu adalah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Walaupun mendapat petunjuk jalan lurus itu ada yang tam, ada yang apa? Kurang. Sebenarnya di dunia, kata Ibnu Qayyim, as-siratal mustaqim di dunia, yaitu as-siratal mustaqim di akhirat. Orang yang mendapatkan petunjuk siratal mustaqim di dunia sempurna mamanya, maka itulah di akhirat pun akan menempuh siratal mustaqim seperti amal yang di dunia tadi. Persis. Iya. Jadi demikianlah seorang mukmin berbahagia ya. Berbahagia ini berita di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW pada kita. Ya, tidak rugi kita meluangkan waktu kita untuk belajar agama di malam hari sebelum tidur malam. Ya Mas ya, sebelum tidur malam. Jangan tidur dulu. Nah. Baik. Kemudian fadulmul mutlaku atamu rafi'un lil amni wal huda al mutlak atam. Maka kedoliman yang mutlak yang sempurna itu apa Mas? Kesyirikan. Itu akan menghilangkan, menghilangkan keamanan dan petunjuk yang mutlak dan sempurna pula. Kesyirikan akbar, syirik akbar itu adalah kedoliman yang apa? Sempurna. Itu pun akan mengangkat keamanan yang apa? Yang mutlak yang sempurna pula. Tidak ada sedikit pun yang ada keamanan di situ maksudnya. Semua diangkat. Ya. Baik. Wala yamnu dzalik ay yakuna mutlaqul dzulmi mani'an min mutlaqil amni. Yang demikian itu tidak mencegah keadaan mutlak dari kedoliman, mencegah daripada sebagian dari keamanan. Wa mutlaqul huda fata'ammal, dan juga kemutlakan daripada petunjuk. Fata'ammalahu, maka fata'ammalhu, maka perhatikanlah keterangan ini. Fal mutlaq lil mutlaq, makanya yang mutlak untuk yang mutlak, kedoliman yang mutlak untuk petunjuk dan keamanan yang mutlak pula. Ya. Kemudian wal khassah lil hassah atau hissah, wal hissah lil hissah. Yang separuh juga untuk yang separuh. Maksudnya begitu. Ya. Baik. Jadi kalau syirik akbar jelas dia mengangkat suatu yang mutlak dan sempurna dari keamanan dan petunjuk. Kalau dia kedolimannya tidak mutlak dan tam, yaitu syirik asghar umpamanya, dia hanya menghilangkan sebagian saja dari keamanan dan petunjuk. Itu maksudnya. Mulakhasan secara ringkas, wallahu alam bissawab. Taib, kita sedikit membaca pengertian dolim terhadap dirinya sendiri dalam ayat yang sebutkan kemarin. Kedoliman yang muktasid, orang yang apa? Berbuat pertengahan, sabiqun bil khairat dalam ayat tersebut di atas. Pada tafsir yang lain, tafsir yang kemarin apa Mas? Orang yang dolim ke dirinya, kebaikannya lebih sedikit dari kejelekannya. Kejelekan lebih banyak. Kalau yang dia pertengahan, sama, kebaikan dan kejelekannya kurang lebih sama. Kalau sabiqul bil khairat, itu kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Bahkan dia jarang melakukan apa? Kejelekan. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua di dalam footnote dalam keterangan di sini. Kita baca. Biar kita tahu tentang makna yang ada juga. Fadzalimu li nafs atau fadzalimu li nafsihi huwa alladhi khalata amalan salihan wa akhara sayyi'an. Itu orang yang mencampur adukan amalan yang
saleh yang baik dengan amalannya apa? Jelek. Ya. Fahuwa tahta masyiatillah. Orang ini di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarallah, kalau Allah kehendaki Allah ampuni. Ini di bawah masyiatillah. Artinya masih muslim. Bukan orang kafir di bawah masyiatillah. Enggak, orang kafir jelas masuk dalam neraka. Kalau orang muslim yang mendominasi dirinya sendiri ini, dia di bawah masyiatillah. Kalau Allah ingin ampuni, ampuni. Kemudian dikatakan wa insya'a akhadahu bidzambihi. Kalau mamanya Allah kehendaki, maka Allah akan menyiksanya dengan sebab dosanya. Dia menyiksa di mana, Mas? Di neraka. Dicuci dulu, istilah orang dicuci dulu, dibakar dulu, kemudian sudah Allah sampai waktunya Allah kemudian masukkan dalam surga. Mau yang seperti itu, mau yang pertama? Nah, Mas, mau yang diampuni Allah langsung atau yang mau dicuci dulu? Langsung. Bagaimana caranya? Sering-seringlah mendatangkan ridha Allah. Karena ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Itulah yang menjadikan Allah itu mengampuni kita. Sebagaimana kisah Aisyah bertanya tentang hisaban yasiran. Apa itu hisaban yasiran? Kata Nabi SAW, orang ketika dihisab itu dinampakkan semua amalan jeleknya dan amalan baiknya. Tapi dia melihat amalan jeleknya itu sudah lebih banyak dari amalan baiknya, dan dia merasa binasa. Tapi Allah SWT mengatakan, sudah aku tutup kesalahanmu di dunia. Sebab apa nih, Mas? Karena ada amalan-amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Bahkan para salaf mengatakan, kalau satu amalan saja saya tahu itu mendatangkan ridha Allah, ikhlas karena Allah, maka saya akan menjalani amalan itu sepenuh hati, sepenuh bahwa Allah itu akan menerimanya. Kalau saya tahu ada amalan yang ini yang bisa diterima oleh Allah. Makanya jangan menganggap remeh. Amalan mana yang akan diterima oleh Allah? Semuanya, atau satu saja, atau dua saja, atau banyak saja, kita nggak tahu. Maka untuk semua amalan kita perlu menghadirkan apa, Mas? Niat. Mengerti apa? Niat. Tetap menghadirkan niat. Harus. Sekarang ini menghadirkan niat. Bisa jadi amalan ini yang mendatangkan apa? Ridha Allah. Karena amalan soleh itu bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Betul nggak, Mas? Hah? Kata Nabi SAW, apa, Mas? Dalam hadis riwayat Tirmidzi, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah amalan yang jelek dengan amalan yang baik, maka amalan baik itu akan menghapus amalan yang jelek. Bisa amalan yang bagus jelek itu bisa dihapus dengan amalan yang baik. Iya. Aqimis salata tarafay nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Tegakkanlah salat pada kedua tepi siang dan malam, yaitu salat 5 waktu. Apa, Mas? Wa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Bahkan ayat itu turun bertepatan, sebab turunnya itu karena ada seorang sahabat Nabi SAW itu melakukan perbuatan di pasar, mencium seorang wanita, tapi tidak sampai kepada perbuatan suami istri. Merasa berdosa, kemudian datang kepada Nabi, bagaimana solusinya? Dan kebetulan saat itu sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, Nabi mengatakan, apakah engkau telah sholat bersama kami? Katanya, iya, na'am. Kemudian Nabi membacakan ayat ini. Berarti sholat subuh itu amalan kebaikan atau tidak? Ya. Aqimis sholata tarafay nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat, maksud sholat subuh tadi, itu akan menghapuskan dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Iya. Terjadi khilaf para ulama, apakah disyaratkan tidak melakukan dosa-dosa besar? Semua nas datang padanya masalah itu. Insya Allah
termasuk Syekh Utsaimin berpendapat bahwa amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa walaupun dosa besar. Dari ayat ini, innal hasanat yudhibun sayyi'at, umum. Wa'ad bi sayyi'at al hasanah, itu juga umum. Artinya demikian. Ya. Taubatan nasuha termasuk salah satu amalan apa? Amalan soleh. Dari sekian banyak amal-amal kebaikan yang ada, taubat termasuk amalan soleh. Apakah dengan perbuatan-perbuatan baik saja sudah cukup menghapuskan dosa-dosa? Menurut pendapat ini iya, berdasarkan ayat tadi. Apakah dengan taubatan nasuha? Taubatan nasuha juga termasuk amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Baik, kita sudah di penghujung ya, nikmatnya. Baik. Selesai tak? Selesai. Kemudian yang kedua, pas. Yang muktasid. Wa amal muktasid. Baru jam 9. Baik. Fa huwa alladhi amila bima aujaba Allah alaihi wa taraka ma harama alaihi faqat wa hadhihi halul abrar. Tafsir yang kedua ya, yaitu orang yang pertengahan, yaitu orang yang beramal dengan apa yang Allah wajibkan atasnya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya saja. Meninggalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini saja. Ini yang muktasid. Tafsir yang kemarin apa? Yang baik sama jelek sama. Tafsir yang sekarang, orang itu mengerjakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram-haram. Dia termasuk al-abrar, orang-orang yang baik. Ini muktasid. Tafsir yang di sini. Insyaallah. Kemudian wa amma sabiq, itu sabiqul bil khairat dalam ayat, wa huwa alladhi yahsulu lahu kamalul iman bi istifraghihi wus'ahu fi ta'atillah ilman wa amalan. Yaitu orang yang memperoleh atau orang yang terhasilkan pada dia kesempurnaan iman dengan dia bersungguh-sungguh berusaha meluangkan sesuatu dari amalannya dalam rangka taat kepada Allah, baik secara amalan maupun ilmu. Dengan ilmu dan amalan, betul-betul dia berusaha seperti itu. Fahadani lahumul amnu tam wal ihtida'u tam fid dunya wal akhirah fal kull likul. Ya, maka ini dia akan mendapatkan petunjuk yang aman, yang sempurna, keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat. Maka seluruh untuk seluruh, wal hissa lil hissa, dan sebagian untuk sebagian. Itu maksudnya. Jadi golongan yang ketiga ini termasuk yang mendapatkan kesempurnaan dalam keamanan dan petunjuk. Masuk golongan apa mas? Kira-kira mas? Oke, baca dengar masuk golongan apa? Kok ngantuk? Golongan apa mas? Golongan yang ketiga atau yang kedua? Atau yang pertama? Kalau yang pertama masih hidup sekarang, masih bisa memperbaiki diri. Sekarang ini istighfar dulu, belum banyak melakukan amal besok. Sekarang istighfar dulu, ya Allah aku tobat padamu, istighfar dari amalan yang pertama ini. Mudah-mudahan aku bisa menjadi golongan yang ketiga, golongan yang terakhir tadi. Ya betul, bisa. Pulang mau tidur banyak istighfar lagi. Ya Allah, nanti malam saya mau tahajud malam sebagai bentuk amal soleh. Iya. Terus lanjutkan amal soleh yang lain lagi. Ya, mudah-mudahan masuk golongan ketiga atau golongan kedua tadi, muktasid, masya Allah. Ini golongan pertama, ya kita sekarang kaum muslim, kita itu golongan pertama bisa jadi. Kita tidak berbicara pribadi ya, mungkin kita semua masuk golongan pertama ini. Kenapa mas? Kita kan sudah muslim ya, bisa jadi golongan pertama ini kita ada padanya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini, li'anna kamalal iman yamna sahibahu minal ma'asi wa uqubatiha.
Karena sempurnanya keimanan itu akan mencegah, menghalangi seorang pelakunya dari berbuat kemaksiatan-kemaksiatan dan uqubatiha, mencegah dari siksa-siksanya. Falam yalqa rabbahu bidzambin yu'aqibu bihi, maka dia tidak bertemu dengan Allah dengan satu dosa pun yang akan menyiksanya dengan dosa tadi. Sebagaimana Allah berfirman, "May yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidaklah Allah itu menyiksa ya dengan azab kepada kalian jika kalian bersyukur dan kalian beriman. Masya Allah. Jadi Allah tidak akan mengadab seorang yang bersyukur dengan orang yang beriman. Itu termasuk amalan. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi pembahasan ini pembahasan yang baik untuk kita sudah mendapatkan berita gembira, tinggal kita memperbaiki amal kita semakin meningkat lagi. Tapi ini tidak dibaca terus karena sudah cukup untuk penjelasannya. Dan ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam hal yang berkaitan dengan dengan perkara bahwa Allah tidak akan mengadab seorang apabila dia masuk golongan yang ketiga tadi, Mas. Ya, tidak akan. Itu dapat keamanan sempurna. Dapat petunjuk yang sempurna tadi. Ya. Selesai dari pembacaan keterangan. Baik. Kita baca sedikit judul dari berkata musannif. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu, itu dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ubadah ibn Samit, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada syarikat sekutu bagi Allah, dan sungguhnya Muhammad SAW adalah hambanya, hamba Allah dan utusannya Allah, dan sungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya Allah, utusannya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, dilemparkan kepada Maryam, wa ruhu min, dan ruhu dari Allah, wal jannatu haqqun, dan dia mengimani bahwa surga itu hak adanya, benar adanya, wan naru haqqun, dan api neraka itu adalah ada benarnya, adakhalahu Allahu al jannata, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana min amal, betapapun bentuk amalnya. Masyaallah. Berarti ini keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Jadi surga tetap menanti bagi orang yang bertauhid. Nah, ini penting ini, Masya Allah ya. Jadi seperti ini akan membangkitkan kita semangat cinta kepada Islam, untuk terus berpegang teguh kepada Islam, menjadi orang yang bertauhid. Ya, baik. Kemudian syarah keterangan Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, itu Ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji. Ibnu Qais al-Ansari dari golongan Ansar, al-Khazraji dari kabilah Al-Khazraj, kabilah termasuk besar di kalangan Ansar. Aus dan Khazraj. Khazraj itu kabilah yang besar di Ansar, dan juga kabilah yang lain Aus. Baik. Abul Walid, kunyahnya Abul Walid, ahadu an-nuqaba, salah satu orang yang suka memimpin delegasi dalam dakwah, memimpin dakwah. Jadi orang berdakwah itu
ada yang memimpin. Itu merupakan perbuatan Nabi SAW. Orang berdakwah itu ada yang memimpinnya dalam perjalanan dakwanya, ada yang memimpin. Dan itu dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi SAW mengutus para sahabat dengan para pemimpinannya. Badriyun, artinya ahli Badar, perang Badar Kubro. Badar Kubro. Ya. Yang orang yang ikut perang Badar Kubro, menyaksikan, hadir dalam perang Kubro, apa mas? Dijanjikan apa? Surga, termasuk ahlul jannah. Ya. Masyhurun, yang terkenal. Mata bi Ramlah, itu bi Romalah. Bahasa sekarang kita Romalah. Sanata arba'in wa thalathin, pada tahun yaitu 34 minal hijrah. Jadi sekitar 20 berapa tahun? 24 tahun setelah Rasul meninggal. Minal hijrah ya. Baik. Walahu isnatan wasaba'una sanah. Dia memiliki umur saat itu meninggalnya pada umur 72 tahun. Masya Allah. Sabaun isnan. Jadi 72 tahun. Cukup panjang atau biasa-biasa saja umur 72 tahun menurut antum? Cukup panjang atau biasa-biasa saja? Cukup panjang itu, 72 tahun itu. Ya, Masya Allah. Kita nggak tahu ajal kita, kita nggak tahu umur kita, tapi yang kita perbuatan sekarang adalah kita menambah amal soleh, bertobat dari kesalahan-kesalahan, bertobat dari kesyirikan besar maupun kesyirikan apa? Kecil. Itu yang penting ya. Nah, kita lihat bahwa kehidupan itu akan berakhir dan kita mempersiapkan diri kita. Allah Akbar. Sudah merasakan kehidupan belum mas? Saya antum masih ingin kayak terus ini, ingin hidup 1000 tahun lagi nanti. Sudah merasakan kehidupan? Aduh, yang sudah umur-umur 45 tahun ke atas, ya saya pikir sama rasanya. Kita sudah bisa merasakan kehidupan ya, gak sama. Tapi yang 40 tahun ke bawah, saya pikir ditanya begitu belum. Keinginannya masih tinggi sekali keinginannya. Cita-citanya masih, wah, ada yang mau seperti Alibaba lah, perdagangan internet seperti Alibaba aja lah, sampai orangnya sudah nggak bisa megang uangnya lagi. Udah. Tahu Alibaba mas, internet? Nah, ada yang seperti Alibaba lah, ada yang nggak usah lah, seperti Bukalapak lah mungkin. Karena sekarang perdagangan paling jalan itu kan di internet. Siapa yang menguasai internet, siapa yang menguasai itu, ya dia menguasai dunia perdagangan. Cepat itu. Kalau nggak percaya, coba antum tanya sama orang-orang yang bergerak di bidang itu, coba. Bikin blog-blog yang Masya Allah. Komputernya banyak di depannya. Nah, itu bisa menang di situ, sudah menguasai, sudah kamu. Tapi ya ingat-ingat akhirat juga mas, ya. Ingat-ingat akhirat. Ya, makan asam garam. Coba diingat kehidupan itu hanya sementara, kehidupan dunia tempat untuk kita bercocok tanam, kita memberikan terbaik di dunia ini untuk hasil di akhirat. Ya, baik. Makanya kalau datang ngaji begini itu ringan aja, nggak usah berat-berat, ringan, nggak usah apa berat-berat. Itu kalau antum merasa berat itu nanti takutnya nggak istiqomah. Hari ini berat, besok tambah berat sedikit lagi, tambah berat. Tiba-tiba ada muncul masalah, guys, tambah meneh. Coba diringankan, ajak teman-teman untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kemudian waqila, dan dikatakan pula asa ila khilafah Muawiyah. Tapi ada pendapat yang lain dari sejarah bahwa dia hidup sampai khilafahnya Muawiyah. Ini istilah di khilafah Muawiyah di dalam Islam, di dalam pokok Ahlussunnah wal Jamaah diakui bahwa khilafah itu ada khilafahnya Muawiyah.
Jadi Al-Hasan yang Nabi SAW bersabda dia akan mendamaikan dua kelompok muslim yang besar ketika abinya meninggal. Abinya meninggal ya. Siapa abinya? Hasan itu? Ali radhiyallahu anhu. Ali sedang berpegang khilafah itu, meninggal. Itu kan kekosongan khilafah itu. Hasan sebagai apa? Orang yang memegang khilafah itu beberapa hari. Kemudian apa? Karena terjadi adanya perebutan dari Muawiyah, maka Hasan menyerahkan kepada siapa? Muawiyah. Untuk hilangnya perselisihan di antara kaum muslimin. Masya Allah. Itu singkat sejarah ya. Kalau salah ya nanti dibenarkan. Ini namanya bisa salah aja penukilannya ya. Ingatannya salah ya dibenarkan. Baik, cukup dulu sampai situ dulu ya. Ya, naktafi ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dulu. Kalau pertanyaan silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.